Shalom semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang bertema hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, menciptakan kerukunan antar umat beragama, penjaga ciptaan Allah, dan cara bergaul yang baik. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Chandrika Brusumandulang STH MTH sebagai dosen pengampu mata kuliah agama Kristen beserta dengan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Perkenalkan, nama saya Melinia bersama rekan saya Sri Agustini, Yosefani, Regina, Nani, Mutiara, Joshua, Januardi, Jeremy, Mary Agus, Jose, dan Erwin David. Baik, kami akan masuk ke materi kami yang pertama, yaitu hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Sebagai umat Kristen, kita juga harus mengikuti era perkembangan. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang tumbuh semakin cepat di setiap waktunya. Perkembangan ilmu pengetahuan ini ditandai dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan semakin memudahkan kita untuk melakukan aktivitas dan mengenal prinsip gereja terhadap politik. Tuhan tidak pernah membatasi, terlebih melarang untuk manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan, Tuhan telah memberikan karunia kepada manusia untuk bertalenta, untuk dikembangkan, untuk berkarya. Terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Teknologi merupakan berkat yang diberi Tuhan untuk kita, walaupun terkadang disalahgunakan oleh manusia dan menimbulkan dosa sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Ilmu pengetahuan bukanlah tujuan, melainkan sebuah alat untuk kita dapat mencapai tujuan kita yang tentunya tetap pada jalan Tuhan Yesus sesuai dengan sejarah agama Kristen. Kemudian, kita tidak boleh dikuasai oleh teknologi, melainkan kita yang harus menguasai teknologi agar tetap sesuai dengan tujuan. Penting untuk membangun kehidupan atas suatu dasar yang kokoh, sehingga manusia tidak terhanyut dengan pengaruh negatif teknologi modern dalam firman Tuhan, yaitu Lukas 6 ayat 48. Yang dimaksud, kita mampu menjelaskan sikap disiplin dan bertanggung jawab kita sebagai umat Kristen. Kita tahu bahwa disiplin itu adalah selalu tepat waktu dalam melakukan hal apapun yang kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab itu adalah kita berani menerima resiko yang kita perbuat dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Contoh, perbuatan disiplin sebagai umat Kristen yaitu ketika hari Minggu kita ibadah, kita harus datang tepat waktu supaya kita tidak mengganggu yang lainnya. Sedangkan contoh sikap tanggung jawab yaitu jika kita berbuat kesalahan, kita harus berani menerima resikonya. Tokoh yang penting untuk dipelajari dalam hal mendidik dan mengajar adalah Rasul Paulus. Paulus sebelumnya adalah seorang ahli kitab suci dan teologi agama Yahudi. Namun, kemudian ia menerima Yesus Kristus menjadi bagian dari kehidupannya. Ia menjadi pembawa berita keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tampilnya Rasul Petrus sebagai pengkhotbah dan pengajar telah menghasilkan 3.000 orang petobat yang baru. Mereka merupakan jemaat mula-mula yang mendapatkan pengajaran dari para rasul, di mana tertulis dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Kemudian terdapat 3 pokok pengajaran yang dilakukan para rasul, yaitu yang pertama panggilan iman, yang kedua penjelasan tentang iman, dan yang ketiga adalah pertumbuhan moral di dalam kehidupan iman. Di zaman sekarang ini, umat Kristiani sudah banyak beralih ke teknologi, terutama para anak-anak muda. Salah satunya handphone. Karena di dalam handphone sudah tersedia aplikasi seperti Alkitab dan buku ND. Anak muda kebanyakan memilih teknologi sekarang karena gampang dibawa dan mudah dipergunakan. Salah satu ayat pendukung yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20, di mana isinya adalah, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin." Menciptakan kerukunan antar umat beragama. Konsep kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan yaitu
bahwa walaupun kita berbeda, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kerukunan tidak mengharuskan kita seragam, tetapi memungkinkan kita supaya sepakat. Justru dalam persoalan yang kelihatannya sulit disepakati. Kerukunan yang kita dikehendaki terbagi menjadi dua, yaitu kerukunan autentik. Kerukunan autentik adalah kerukunan yang lahir dari penghayatan iman masing-masing. Yang kedua, kerukunan dinamis. Kerukunan dinamis adalah kerukunan yang secara aktif dan kreatif berjalan bersama, mengupayakan kesepakatan-kesepakatan baru. Kerukunan yang tidak dikehendaki adalah bila yang pertama, kerukunan dipahami sebagai tujuan pada dirinya. Yang kedua, kerukunan hendak dipaksakan dari luar. Kerukunan sejati harus tumbuh secara bebas dan sadar dalam diri masing-masing. Ketiga, kerukunan harus dibayar dengan hilangnya perbedaan dan kebebasan. Bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama. Bentuk-bentuk kerukunan tersebut adalah 1. Kegiatan-kegiatan dialog atau kegiatan paling awal yang dilaksanakan dengan prakarsa pemerintah, baik itu melalui dialog formal maupun informal. 2. Studi kasus. 3. Kerjasama sosial. Dan 4. Kunjungan silaturahmi. Menggali sumber Alkitab tentang kerukunan antar umat beragama. Agama itu dapat mengotak-atikkan manusia, menyekat-nyekat manusia, memisah-misahkan manusia, dan agama juga dapat membuat seseorang saling menajiskan satu dengan yang lain, penuh prasangka, dan tidak dapat saling menerima seperti apa adanya. Padahal Tuhan tidak begitu. Kita harus memandang sesama kita yang beragama lain sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35, Yohanes pasal 3 ayat 16, Roma pasal 12 ayat 18, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 12, dan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Alkitab juga mendorong umat manusia atau umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama yang lain, serta mendorong ke arah sikap inklusif, menganjurkan sikap yang terbuka dan toleran. Dasar teologis kerukunan antar umat beragama. Umat Allah sebagai pelayan kebersamaan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif, di mana dalam Alkitab Yefanya 3 ayat 2 tidak menekankan status sebagai kesayangan Tuhan, dan nas lain memuat status yang terdapat pada Yesaya 42 ayat 1-4, Yesaya 49 ayat 1-6, Yesaya 50 ayat 4-11, Yesaya 52 ayat 13, dan Yesaya 53 ayat 12. Kemudian bagaimana peran umat beragama dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Maka hal ini dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama, tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, kerukunan harus diupayakan, dirawat, dan ditumbuhkan melalui pengalaman bersama. Ketiga, tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama sebagai tugas bersama. Dan yang keempat, kita harus menerobos tembok prasangka religius dalam rangka meladani sikap Yesus Kristus. Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, diperlukan sikap berikut. Pertama, koeksistensi. Ialah mengakui orang lain dan merasa cukup kalau tidak saling mengganggu. Kedua, proeksistensi. Ialah di mana saling menghargai dan berupaya mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis. Penjaga ciptaan Allah. Karya-karya Tuhan yaitu 1. Tuhan Sang Pencipta atau creation. Yesaya 41 ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. 2. Tuhan Sang Penebus atau redemption. Yesaya 44 ayat 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramalan
pembohong dan permain-mainkan, tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi bodoh. 3. Tuhan Sang Wahyu atau Revelation. Yesaya 48 ayat 12 sampai 19. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarkanlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihani Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Terdapat Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang kekasih. Akulah yang mengatakan dan memanggil dia juga. Akulah yang mendatangi dia dan segala usahanya akan keberhasilan mendekatlah. Kepadaku dengarkan ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Dengar rohnya, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau mematikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. 4. Tuhan Sang Pengampun. Yesaya 48 ayat 9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak akan melenyapkanmu. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Allah merupakan lingkungan kehidupan atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan Allah mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang melakukan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab etis dari umat Kristen. Dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 19 sampai 22, Allah berfirman, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Berdasarkan ayat tersebut, kita sebagai umat Kristen, Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Kita seharusnya peduli dengan lingkungan hidup yang semakin rusak akibat tindakan kita yang semena-mena dan melewati batas. Maka dari itu, kita harus memelihara lingkungan hidup dengan lebih baik. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara bergaul yang baik. Tuhan Yesus Kristus mengajar para pengikutnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Berikut ini ada beberapa cara praktis yang dapat menolong kita bersahabat dengan seteru. Pertama, pusatkanlah perhatian kita pada bagaimana kita dapat menolong mereka. Bantulah musuh kita dan lakukanlah itu seperti kita melakukannya bagi Tuhan. Selanjutnya, pikirkanlah tentang bagaimana kita dapat memupuk persahabatan dan berpikir tentang manfaat atau keuntungan yang kita harapkan dari persahabatan kita dengan Dia. Kedua, daftarkanlah kebaikan-kebaikan yang kita lihat dari orang yang kurang menyenangkan hati kita. Setiap manusia diciptakan Tuhan mempunyai kebaikan.
Kemudian cara yang ketiga, bawalah mereka yang pernah menyakiti hati kita kepada Tuhan dalam doa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas apa yang menyenangkan dalam pribadi mereka, serta memohon berkat dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Kemudian, nikmatilah sukacita dari Tuhan. Kita telah taat kepada firman Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Beberapa prinsip pergaulan yang berdasarkan kasih Kristus dan sesuai dengan kebenaran Alkitab adalah sebagai berikut. 1. Kemuliaan bagi Allah. Motif tertinggi yang patut dimiliki orang yang menyebut dirinya anak-anak Allah ialah melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Tertulis di Alkitab yaitu 1 Korintus 10 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 23. 2. Demi kebaikan orang lain. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, Jangan seseorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi dalam pergaulan tidak boleh merugikan sesama, melainkan melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat sesama. 3. Kebaikan bagi diri sendiri. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu yang diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Manusia memang boleh dan dapat kita lakukan berguna bagi sesama dan diri kita sendiri. 4. Saling percaya. 5. Saling menghargai. 6. Saling mengasihi. Kasih yang benar adalah kasih yang berasal dari Kristus. Kasih seperti itu terlihat dari sifat tegang rasa, tidak suka perhitungan dengan teman, tahan diri untuk tidak selalu membicarakan diri sendiri, rela berkorban dan suka mengalah untuk menang. Menelusuri konsep seni bergaul, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu, adanya individu lain merupakan suatu keharusan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu akan hidup dalam suatu hubungan keterikatan dengan manusia lainnya, agar dapat mencapai taraf tingkah laku manusia. Dalam perkembangannya usia, pola hubungan seseorang juga berkembang. Pola itu adalah pola pada usia remaja dan terus bertahan sampai lanjut usia. Dan pola itu terdiri dari 5 dimensi, yaitu 1. Dimensi persamaan. Kita memilih teman yang mempunyai persamaan dalam kepribadian, nilai-nilai hidup, perilaku, minat dan latar belakang. 2. Dimensi timbal balik. Kita mencari teman yang biasa saling mengerti, saling percaya, saling mengakui keunggulan dan saling memaklumi kelemahan masing-masing. 3. Dimensi kecocokan. Kita berteman karena merasa cocok dan senang berada bersama dia. 4. Dimensi struktur. Kita mencari teman yang berjarak dekat, mudah dihubungi dan bias langgeng. 5. Dimensi model. Kita berteman karena kita respek dan mengagumi kepribadiannya. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, antara lain 1. Kondisi fisik, yang kedua kebebasan emosional, yang ketiga interaksi sosial, yang keempat pengetahuan terhadap kemampuan diri, yang kelima penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.